Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah malam hari ini Allah memberikan kepada kita anugerah berupa taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Karenanya marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Haqqah ini. Berapa kemarin? Ayat 10 ya. Hadirin, surat Al-Haqqah disebut Haqqah karena apa? Semua kenyataan ya, yang Allah tegaskan di dalam kitab-kitab nabi-nabi terakhir kitab Al-Quran terwujud ya, jadi semua hakiki yang ditentang para penentang Islam itu akan diwujudkan di akhirat kelak, di mana sebuah pengakuan sudah tidak sah karena apa? Kesadaran itu sudah pada finish kehidupan, yaitu akhirat. Yang disebut yaumul akhir itu hari akhir. Semua aktivitas manusia itu nanti akan dibalas di sana. Maka Allah memberikan sampel contoh bagaimana sebuah penentangan yang terstruktur. Ada sebuah sistem yang menggantikan Islam yang ditentang. Maka wajah dan datang Fir'aun wa man qablahu dan orang-orang sebelumnya, wal mu'tafikat negeri-negeri yang runtuh yang sudah menjadi situs-situs sejarah, bil khoti'ah dengan kesalahan-kesalahannya. Nama Fir'aun banyak disebut dalam Al-Quran seiring banyaknya nama Nabi Musa. Nah, Fir'aun ini sebuah dinasti yang lama, di mana cara mengambil keputusannya ya terstruktur. Ada wewenang-wewenang, ada permusyawaratan sebelum mengeksekusi sebuah masalah, sehingga rapi gitu. Padahal sebelum Fir'aun itu ada negeri-negeri yang runtuh ya, mu'tafikat ya, negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah karena penentangannya. Maka landasannya apa? Bil khoti'ah, karena kesalahan-kesalahannya. Hadirin rahimakumullah, manusia itu kan tempatnya salah dan keliru, tempatnya lupa. Apa yang dilupakan? Cara-cara mengambil keputusan ya, sebelum dieksekusi oleh sebuah laku. Gitu ya. Jadi khotok di sini versinya siapa? Ya.
versinya Allah. Padahal mereka itu teratur dan punya aturan ya. Tapi aturannya, pertimbangan bikin aturan itu hanya ya, menanggulangi, mengantisipasi takut yang belum terjadi di dunia. Kemudian setelah yang ditakutkan terjadi, yaitu berupa kesedihan, keresahan jiwa, itu kan bukan dari keputusan Allah. Itu ya. Maka kenapa kok Fir'aun? Karena ini sudah membawa sebuah kurban, seperti halnya dinasti setelah Fir'aun. Nah, makanya bil khoti'ah dengan dasar apa? Kesalahan dalam mengambil keputusan tadi. Ya, orang mengambil keputusan ini kan bukan sendiri, harus ada sebuah ya, nilai rujukan yang diambil. Maka cara disebut nilai itu rujukan. Ya, saya meninggalkan, rujukannya apa? Jangan semata pengalaman merugikan. Saya mengambil keputusan untuk dijalani, jangan berdasarkan pengalaman. Karena kalau pengalaman-pengalaman dalam rangka mengantisipasi bahaya atau menggapai selamat dunia, ya relatif. Sehingga disebut bikinin manusia itu terikat dengan relativitas kemampuannya. Caranya membuktikan gampang, larangannya itu tidak permanen. Seiring apa? Setelah ternyata yang dilarang ya menguntungkan, berarti kan tidak permanen. Lalu dirubah larangan jadi perintah, itu ya. Nah, sehingga khotok di sini bukan karena gagal berhasil dunia. Kalau tolak ukurnya gagal berhasil dunia, pasti tidak permanen itu. Kalau berhasil disepakati benar apa, baik larangan maupun perintahnya. Oh ternyata yang dilarang itu berdampak negatif dunia. Oh, dunia ini saja kan, sehingga daur ulang. Kubur apa menjangkau? Konsekuensi kubur. Konsekuensi akhirat apa mendukung? Enggak kan? Iya. Oh itu bukan alam kita. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, maka diutus Rasul. Maka berikutnya fa'asau rasulah, mereka mendurhakai Rasul ya. Durhaka dalam arti apa? Kalau melanggar ya, masih ada kesempatan kembali kepada yang dilanggar. Tapi kalau menentang, kembali kemana? Menentang kok. Menentang itu tidak mengakui standar pilihan Allah tadi. Pilihan larangannya tidak diakui, apalagi berbicara masa depan, kubur, akhirat. Irasional itu, sehingga harus rasional. Ketika kita bicara rasional, tidak boleh hanya menerima berita. Padahal Al-Quran ini ya, memberikan satu apa, ruang-ruang untuk dinilai ya, dinilai. Maka fa'asor rasulah, mereka menentang Rasul. Rasul siapa? Utusan siapa? Rabbihim, pengatur, pencipta, pemilik mereka. Itu ya. Sehingga al-insan mahallun, manusia itu wadah. Itu ya. Al-khata' ya, sebuah kekeliruan. Ya, apakah bukan sebuah kekeliruan yang permanen ketika manusia membuat standar pilihan antara melakukan dan tidak melakukan itu, kalau bukan dari utusan Allah, yang larangannya tidak memetik kepentingan supaya tidak rugi Allah itu, yang perintahnya tidak dimotivasi oleh untung saat ditaati, itu murni itu ya. Ini cara berpikir nubuat. Jadi yang paling itu ya, yang paling murni, kalau larangannya itu dari Allah, kalau perintahnya itu dari Allah. Karena standarisasi aktivitas manusia, Rasulnya juga manusia, bisa dinilai. Itu ya, Rasulullah itu bisa dinilai ya. Apalagi Rasulullah akhirul zaman ya. Coba Rasulullah akhirul zaman
Ya, seiring mukjizatnya ada, makamnya masih ada, ajarannya masih dilakukan dalam sejarah 14 abad orang sholat. Loh, kalau itu tidak benar, tidak ada orang sholat. Mungkin 1 abad, 1 generasi sudah tidak ada orang sholat. Itu ya. Jangankan sholat, yang bertempur itu loh, sampai memberikan jiwa raganya untuk mempertahankan apa? Nilai kebenarannya. Makanya, iya. Inna nahnu nazzalna Quran. Sesungguhnya kami ini yang berangsur-angsur menurunkan standar nilai rujukan ini Al-Quran. Wa inna, dan sesungguhnya kami dalam generasi ini kan ada hamba-hamba Allah lah, benar-benar hafidhun, orang-orang yang menjaga standar nilai. Gampang cara membuktikan. Komunisme waktu ada federasi Uni Soviet itu 70 tahun 70 tahun komunisme itu. Dengan bubrahnya congkraknya Uni Soviet, jadi sekarang jadi negara-negara kecil 70 tahun. Sedangkan Islam yang waktu itu dikooptasi oleh kekuasaan komunis, setelah Soviet buyar masih ada, umatnya masih murni, pakaiannya tidak berubah, apalagi ideologinya. Kenapa? Waktu 70 tahun dalam rezim komunis itu bangun bunker di ruang belajar Quran di rumah, ruang bawah tanah, sholat ruang bawah tanah. Itu ya, Masya Allah. Kalau ini tidak membuka kesadaran kita bahwa Islam yang dibawa Rasulullah, terutama akhir zaman, itu pelanjut tatanan-tatanan Islam sebelumnya. Itu ya. Maka fa'akhadahum, Allah menyiksa mereka akhzatan robiyah, dengan siksaan yang keras. Itu ya. Nah, di sini hadir rahimakumullah, bahasanya itu akhadha itu ngambil. Kalau standar rujukan larangannya bukan larangan Allah, yang kita ambil sebagai standar tidak menjalani, konsekuensinya dunia, tidak usah kubur, tidak usah akhirat. Itu ya. Kalau yang kita ambil untuk dijalani itu standar perintah yang bukan dari Allah, langsung kita mengambil konsekuensinya sekali. Itu ya. Jadi fa'akhadahum, siapa yang mengambil, menimpakan konsekuensi atas yang diambil itu, ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tercapik-capik Uni Soviet, tercapik-capik, belum selesai jadi Rusia hari ini tercapik-capik perang, dipermalukan. Yang mengalahkan Uni Soviet itu siapa? Negara yang disebut negara miskin, Afghanistan. Maka diganti kekuasaan, NATO dikepalai oleh Amerika, dipermalukan. Siapa yang mengalahkan? Bukan negara superpower, sama, yaitu Afghanistan. Pertanyaannya gini, siapa yang mendorong sampai semacam itu semangatnya? Itu kan nilai. Yang mendorong siapa? Makanya di dalam surah Al-Baqarah sudah kita kaji. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqota. Sungguh telah ada bukti kekuatan, ya, ayat bukti fi fi'ataini, 2 kelompok iltaqota yang bertemu di medan tempur, gitu. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, 1 kelompok ya bertempur ya di dalam jalan siapa? Perpihak siapa? Allah. Ya. Yang lain wa ukhra kafiratu yarawunahum mislaihim ra'yal ain. Sedangkan 1 kelompok di pihak orang-orang kufur kepada Allah. Mereka melihat seperti 2 lipat kali ganda kekuatannya. Royal ain ini, itu penglihatan mata, seperti kekuatan 2 kali lipat kekuatan yang dihadapi oleh Uni Soviet itu, yang dihadapi NATO itu. Lalu sekarang hari ini loh, ya, tentara Zionis Israel itu banyak yang bunuh diri, itu banyak yang ditimpa yang namanya kecemasan, gitu ya. Kenapa kok semacam itu? Karena mereka berangkat ini membawa misi-misi yang kosong, bukan sebuah keyakinan yang benar. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha.
Allah itu akan memperkuat dengan pertolongannya mayyasha, siapa yang Allah kehendaki. Masalahnya lo Allah sudah berkehendak kamu selamat, tapi kamu kan tidak menghendaki kehendak Allah. Wallahu yu'ayyidu binasrihi mayyasha. Allah itu punya hasrat kehendak menolong siapapun yang Allah kehendaki. Makanya Quran ini kehendak kemenangan. Iya, tapi siapa yang mau mengambil ya metode kemenangan yang Allah turunkan ini? Iya. Nah, kalau yang mau mengambil ya ambillah. Kalau enggak ya kamu akan dihinakan oleh musuh Allah. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, inna sesungguhnya kami, karena alam itu kami, kita alam sebab itu ya, alam sebab api ada yang nyulut itu ya. Nah, api kan ada yang nyulut, kasus Nabi Ibrahim itu ya, siapa yang menghentikan ya air laut untuk apa menyatu, siapa yang menginstruksikan air laut itu bertemu kembali ketika musuhnya Allah Fir'aun melewati, siapa itu? Jadi ketika bicara inna sesungguhnya kami, itu alam sebab, alam sebab, semua makhluk Allah itu tentaranya Allah itu ya. Kalau kita tidak berpihak kepada Allah ya, maka tentara-tentara, prajurit-prajurit Allah itu tidak mau berpihak kepada kita. Nah, sehingga inna sesungguhnya kami lamma taghal ma ya, ketika taghal ma air itu naik pasang, hamalnakum kami bawa kalian fil jariyah dalam kapal. Hadirin rahimakumullah, ini ada isyarat. Ada isyarat apa? Kita ini kan penumpang perahunya Nabi Nuh. Itu ya. Dzurriyyata man hamalna ma'an Nuh. Ya, keturunan yang kami angkut di dalam perahunya Nabi Nuh. Ditarik kepada sejarah awal. Itu ya. Berarti apa? Berarti ada yang naik perahunya Nabi Nuh itu karena takut bahaya dunia ini saja. Kan tidak tahu menyembunyikan imannya, kok tidak tahu. Ya, Nabi Nuh kan tidak diperintah untuk mengorek hati orang. Berarti apa? Yang naik perahunya Nabi Nuh itu tidak semuanya muslim. Itu ya. Pertanyaannya gini, jangan-jangan kita ini kalau tidak nurut Allah, itu ada keturunan dari orang-orang yang dipaksa naik perahunya Nabi Nuh karena takut bahaya dunia. Bisa saja semacam itu ya. Nah, sehingga ayat ini memberikan apa? Kamu itu pelanjut ya perbuatan Fir'aun. Yang perbuatan Fir'aun itu ada pendorongnya. Apa pendorongnya? Ya ideologi dunia. Supaya apa? Berbuat tidak berbuat ini hanya untuk tujuan jangka pendek dunia ini. Yang itu yang lahir dengan pandangan-pandangan material hari ini. Kita tidak tahu kan ya. Makanya hari ini ketika kita muslim bisa berbuat taat, mari kita pertahankan. Iya, sabar mengistiqomahi ketaatan kita. Supaya apa? Kalau memang itu ya di dalam catatan rahasia Allah itu kita termasuk orang-orang jahat, harapan apa? Dihapus keputusan itu dengan ketaatan yang kita jalani. Itu ya. Sehingga ketika maksiat itu harapannya apa? Ya Allah, hentikan kami ini. Jangan sampai termasuk fa'asau rasulah, orang-orang yang menentang Rasul utusan Allah. Nah, ketika kita bisa taat, harapannya apa? Semoga Allah ya melanggengkan ya dengan sikap kita istiqomah di dalam taat. Atau Rasulullah diperintah istiqomah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Itu ya, Muhammad, berlaku luruslah kamu. Apa yang kita mampu mari kita rawat. Ya, harapan kalau memang ada benih-benih orang-orang kufur yang terpaksa numpang melompat perahunya Nabi Nuh, itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kalau tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama umirta, seperti engkau diperintah. Rasulullah diperintah istiqomah. Memelihara, merawat, menjaga ya sekecil apapun ketaatan. Sehingga Rasulullah menegaskan ya
Ya Rasulullah, kabarkan kepada aku dengan satu kata yang setelah itu aku tidak akan pernah bertanya lagi kepada siapapun di luar Engkau. Qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Itu prinsip hidup. Jadi kita hidup ini itu ya dari oleh untuk Allah, ya, dari oleh untuk Allah. Jangan di luar itu, ya. Summastaqim, kemudian berlaku luruslah di atas landasan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan lupa itu ya, la ilaha illallah. Ada nabi, ada penentang nabi. Apa yang ditentang? La ilaha illallah. Diciptakan surga, diciptakan neraka, terjadi pertempuran sepanjang sejarah pertempuran yang terjadi. Apa itu pendorongnya? La ilaha illallah. Yang lainnya menentang la ilaha illallah. Kembali kepada ini. Linaj'alaha lakum, agar kami jadikan kapal yang berlayar tadi, berjalan tadi, ya, lakum, bagi kamu, tadhkiratan, sebagai peringatan. Iya, peringatannya gimana? Iya, tidak saja perahu-perahu hari ini dengan teknologi transportasi laut, tapi coba kembali kepadanya. Manusia pertama yang diperintah oleh Allah untuk menyelamatkan kaum muslimin itu ya dari ideologi materialisme waktu itu, yaitu Nabi Nuh. Fasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Nuh, bikinlah perahu ya dengan pengawasan kami, wa wahyina, dan instruksi wahyu dari kami. Itu ya. Apa yang diselamatkan? Bahaya dari ancaman iman, bahaya dari ancaman pemurtatan, bahaya terseret ya menjadi apa? Keturunan para penentang nabi-nabi. Naudzubillah min dzalik. Jadi kami jadikan buat kamu tadhkiro, peringatan. Makanya Al-Qur'an ini penuh peringatan. Yang dilarang itu mengandung unsur peringatan. Hati-hati loh. Kalau kamu tinggalkan selamat, kalau kamu jalani tidak selamat kan. Perintahnya itu ada unsur peringatan. Kalau kamu tinggalkan celaka, kalau kamu jalani selamat. Kamu jangan mengikuti standar-standar nilai ya untuk kamu jalani di dalam kehidupan, bukan yang kami turunkan kepada rasul-rasul. Jangan semacam itu. Wata'iyaha, dan menjaganya. Apa itu? Peringatan tadi. Udhunun, telinga, wa'iyah, yang terjaga. Kenapa kok telinga? Itu ya, karena informasi yang paling gampang yang lewat telinga kan. Kalau mata masih melek, itu ya. Kalau ini kan tidak usah ya. Itu ya. Berarti apa? Informasi yang paling banyak dari mendengar. Maka banyak mendengar. Ya. Apa yang didengar? Yaitu pesan-pesan oleh Allah yang disampaikan nabi-nabi, terutama nabi akhir zaman. Maka disebutkan ya, wal Qur'ani dzikr, demi Quran yang penuh peringatan. Itu. Makanya memelihara supaya tidak lupa itu wajib. Sebab zakaro itu ingat setelah lupa. Mengingat-ingat supaya tidak lupa, ya termasuk kita mentelaah Al-Qur'an. Itu ya. Banyak mendengarkan taklim, itu ya. Sebab gini hadirin rahimakumullah. Penyesalan orang-orang yang masuk neraka itu ya, itu penyesalannya apa? Lau kunna nasma'u, andaikan dulu saya mau mendengar ya, kemudian tidak saya dengar langsung saya jalani ya. Lau kunna nasma'u au naqilu, atau mencerna dengan akal. Dikasih pembanding ini, mana larangannya Allah atau larangan selain Allah yang paling rasional ya? Mana perintah Allah atau perintah di luar Allah yang paling rasional ya? Apalagi Al-Quran dikasih bukti menentang nabi-nabi, pembela nabi-nabi, masa kurang jelas itu ya? Pendorongnya ini yang kita pahami itu. Kurang kuat apa Uni Soviet, kurang kuat apa NATO, kurang kuat apa hari ini yang perang di Palestina.
pendorongnya itu yang harusnya itu tadzkiro, itu peringatan-peringatan bagi kita. Seperti halnya tadi dalam surat Al-Baqarah, pertemuan dua pasukan bertempur, yang satu di pihak Islam, yang satu di pihak di luar Islam. Ya, nah kita di pihak mana? Makanya bahasanya wajah Fir'aun, datang setelah itu Fir'aun. Ya. Wa khumilatil ardu, dan bumi diangkat, wal jibalu, dan gunung-gunung, fatukkata, maka dihancurkan. Makna takka itu dihentak itu ya, takkatan wahidah, ya, sekali hentakan. Siapa yang bisa menghentikan? Teknologi bisa. Teknologi itu hanya untuk mengantisipasi supaya tidak fatal ketika bencana terjadi, tapi menghentikan bencana tidak bisa. Itu ya. Maka ada cara apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, larangan-larangan Allah itu menyebabkan bencana alam saat dijalani. Perintah Allah itu menyebabkan terhentinya bencana alam saat ya dijalani perintahnya. Tidak percaya, lakukan. Di tempat yang paling tinggi sekalipun orang mengatakan tidak mungkin terjadi banjir, mau dataran tinggi juga banjir. Itu ya, terjadi kan? Itu menunjukkan apa? Alam ini berpihak kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau penghuninya tidak berpihak kepada Allah, ya melawan alam ini. Itu. Hadirin, kembali kepada ini. Fayauma idzin, maka pada hari itu waqa'atil waqi'ah, terjadilah hari kiamat. Jadi konsekuensi pelanggaran hari ini itu dibawa sampai hari kiamat nanti. Kenapa? Yang melarang, yang merintah itu dari yang Maha Tahu, peristiwa-peristiwa bahaya maupun peristiwa-peristiwa yang menyelamatkan dunia sampai akhirat. Itu ya. Jadi konsekuensinya bukan jangka pendek saja. Dan tidak bisa ketika kita berharap berdoa alam ini ramah, sementara ajaran yang paling ramah kepada manusia tidak dipakai. Itu ya, tidak mungkin. Masa keselamatan hanya dimintai doa, padahal secara sistemik perbaikan alam maupun pengerusakan alam ini tidak kita pahami. Itu ya. Wan syaqqatil ma, ya. Wan syaqqatis sama, dan langit terbelah. Wallahu alam. Bagaimana terbelahnya langit? Ya, faya, maka dia yauma idzin, pada hari itu, wahia, lemah dan rapuh. Itu ya. Nah, kita ini proses kedajian langit itu berapa juta tahun? Kita 9 bulan ya. Kuat mana? Maka kita dikasih pelindung-pelindung hukum dari menciptakan makhluk-makhluk yang kuat itu. Ya. Berapa proses kejadian selain manusia dibanding manusia? Wal malaku, dan para malaikat ala arjaiha, ya, pada penjuru, ya, wa yahmilu arsya rabbika, dan membawa ars rabbika Tuhanmu, fauqahum, di atas mereka, yauma idzin, pada hari itu, samania 8 tentaranya berapa? Ya sama dengan Zabaniyah. Zabaniyah itu 9, tapi kan punya pasukan, ikut mekanisme malaikat. Itu ya. Makanya kita harus mengenal ya, bagaimana memahami malaikat. Malaikat itu makhluk-makhluk Allah yang diciptakan untuk apa? Menjaga mekanisme alam ini. Sampai pada manusia itu ada. Ya. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya. Jadi manusia itu didampingi malaikat mulia yang mencatat. Itu ya, yang mengetahui apapun yang kamu lakukan. Makanya Sayyidina Umar itu ketika melepas tentara, ya, ingat, kamu harus sungkan, yang melihat setiap saat perbuatan yang kamu jalani.
Kenapa? Mereka itu akan menjauh dari kamu saat kamu melakukan kemaksiatan. Berarti apa? Kekuatan malaikat ini ada itu. Dan turunnya malaikat pada semua konflik peperangan muslim melawan orang kafir itu bukan ayat mutasyabihat, itu ayat ahkam itu yang tidak bisa difahami kecuali koyok ngunu, tidak bisa ya, turunnya malaikat. Itu ya. Tapi sebab turunnya malaikat itu bukan doa. Itu sebuah mekanisme alam. Kalau kita berpihak kepada kebenaran Islam ya turun. Kalau enggak ya tidak turun. Iya, masya Allah. Sampai ketika kita hubungan suami istri malam hari dalam kondisi junub, kalau mandi enggak kedinginan wudhu aja. Sebab ada malaikat rahmat yang tidak mau memasuki rumah yang di situ ada orang junub. Sampai di situ ajaran Islam. Itu ya. Jadi yang terkecil itu disebutkan. Ini tidak diakui kan. Dalam pandangan hidup materialisme yang namanya baju ya ini. Yang namanya payung itu payung hukum yang dibikin manusia. Padahal perlindungan hukum dari Allah itu melibatkan seluruh alam ini. Bukan alam binatang saja, alam malaikat. Itu ya. Nah, makanya muslim itu ketika terjadi masalah pada dirinya, mari kita bertanya. Itu ya, malaikat-malaikat sudah menjauhi kita. Ya, makhluk-makhluk yang tidak mau kotor itu menjauhi kita. Hadirin rahimakumullah. Maka wal malak disebutkan ini ala arja'iyah pada seluruh penghuni ya langit, ada alam langit ya. Ada tata surya yang bukan tata surya kita. Berapa miliar jumlah matahari di luar matahari kita, kecil kita ini tidak ada apa-apanya. Coba pertanyaannya gini, lu kalau makhluk-makhluk yang besar itu ya tidak mendapatkan perhatian seperti manusia, Allah memperhatikan manusia, kita ini siapa gitu? Apa Allah memetik rugi kalau di planet bumi ini saja maksiat? Tidak ada ruginya. Kalau taat, tidak ada, menambah kemuliaan Allah. Siapa yang dimuliakan saat diperintah? Siapa yang dimuliakan saat dilarang? Lalu ada apa Allah melarang itu? Sehingga ini ada kesan-kesan batin itu. Coba baca ini. Malaikat di skala penjuru petala langit itu semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. La yastakbiruna an ibadatihi. Tidak pernah mengandalkan bentuk-bentuk ketaatan. Malaikat tidak pernah nyebut-nyebut saya pernah ini. Kita kan masih ingat ya, saya pernah sedekah 100.000 Jumat kemarin, diingat terus. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Ini Allah untuk kita Al-Qur'an. Ya, yauma idzin pada hari itu tu'raduna, dihadapkan kalian ya, la tahfa minkum khafiyah. Ya. Tidak akan yang tersembunyi dari kamu khafiyah yang tersembunyi. Masya Allah. Dulu sudah dibahas itu. Yauma tajidu kullu nafsim ma'amilat min khairin min mukhdarran. Kenapa kok bukan yaumu, yaumi, yauma? Ingat hari itu. Asina ulkuru yaum. Ya. Yauma, ingat hari itu. Tajidu, mendapatkan kullu nafsin, setiap diri ma'amilat, kegiatan yang telah dijalankan, min khairin, jenis kebaikan. Itu ya, jenis kebaikan. Makanya tidak tanpa alin ya, umum. Larangan Allah itu baik dan benar kalau ditinggalkan. Perintah Allah itu benar ya dan baik kalau dijalankan. Makanya dari kata ini lahir kata istikharah, memilih terbaik. Ya, maka nalaumul khiyara wa rabbuka yahlubu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu Muhammad menciptakan segalanya wa yakhtar, dan menentukan pilihan. Ini layak jangan, ini layak. Itu ya. Ini tidak layak jangan, ini layak lakukan. Itu khair. Ya, muhdharron, dihadapkan pada waktu itu. Tidak bisa berkutik. Menyangkal ini ditutup sebelah dulu, tidak boleh ngomong. Tangannya bicara, jari-jarinya ngomong.
kurang kuat, melangkahnya dia ada rekamannya. Bumi yang kita injak ini, rekaman ini. Itu ya, makanya Sayyidina Umar itu tobatnya gimana? Sholat 2 rakaat pada tempat-tempat yang dulu pernah digunakan maksiat. Itu kekasih Allah kaya ngono. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Wa ma amilat, dan apapun kegiatan yang sudah dijalani min jenis kejahatan. Pilihan Allah itu kalau kamu tidak mau milih, larangannya tidak dijadikan pilihan untuk tidak, perintahnya tidak dijadikan pilihan untuk dilakukan. Itu kejahatan itu. Tapi kalau kita tidak merasa jahat, ono standar hukumnya. Pertanyaannya hukumnya siapa? Itu ya. Yang kamu jadikan menjalani sebuah kegiatan atau meninggalkan sebuah kegiatan, itu standar hukumnya siapa? Itu nanti ditanyakan. Itu ya. Makanya bima kanu ya'malun, berdasar apa yang kamu menjalankan aktivitas itu. Ma itu apa? Iya, ini bernilai ketaatan, ibadah atau adat. Loh, kalau saya suka saya jalani, itu adat. Kalau tidak suka tidak saya jalani, itu adat, bukan ibadat. Yang namanya ibadat itu ada standar nilai rujukan. Itu larangannya Allah ya. Meskipun saya suka, larangannya Allah. Meskipun saya tidak suka, itu perintahnya Allah. Makanya bi itu dasar, ma apa? Ibadah apa adat? Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Maka tawaddu, si masing-masing diri tadi punya keinginan kuat. Lau andaikan anna baina, bahwasanya antara ia wa bainahu, dan hari itu amadan baida, ada masa yang jauh. Tapi kan terlambat. Padahal sudah disebutkan di sana sehari 1000 tahun. Makanya bukan masalah gagal berhasil di dunia. Ketika kita gagal, pihak siapa? Ketika kamu berhasil, pihak siapa yang mendorong ini? Itu yang ditanyakan nanti. Itu keyakinan dari kiamat. Kalau sekedar percaya peristiwanya, tidak ada pembekalan, nanti standar siapa yang dipakai standar nilai menimbang maupun menghitung? Ini dikasih pemahaman ini. Ini Al-Quran ya. Itu ya, bima kanu ya'malun. Wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah itulah memberikan peringatan ancaman kepada kamu. Siapa? Nafsahu, diri Allah. Allah itu menyebut diri. Ya, kenapa? Hadirin rahimakumullah. Diri Allah itu apakah butuh melarang? Diri Allah itu apakah butuh merintah? Diri Allah itu apa punya hajat-hajat kepada makhluknya? Enggak, murni untuk kamu. Dikasih standar memilih antara menjalani tidak menjalani, itu karena apa? Sayang. Makanya Rahman dikasih penyelamat, Rohim dikasih sayang. Orang tua kita yang paling sayang saja memetik untung kalau anaknya nurut. Iya, kalau tidak nurut oleh soro kan. Pertanyaannya, Allah disoro nopo? Allah dimudahkan oleh siapa? Makhluk itu. Makanya Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi. Kau tahu apa yang ada diri saya. Wala a'lamu ma fi nafsik, aku tidak tahu apa yang ada dirimu. Allah disebut nafsik gitu ya. Wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah itu memberikan pengawasan, ancaman diri Allah itu ya. Makanya Sayyidina Umar itu Masya Allah, untuk sidak kesadaran hukum bukan di MA, bukan di MK, bukan, di pelosok desa Anak Angon. Itu sidaknya di pelosok desa. Sekarang jangan di pelosok desa, di kementeriannya gitu kok, MA-nya juga semacam itu ya. Apa bukan pakar hukum? Maka si anak gembala ini itu ribuan, satu lembah itu kambing semuanya, ribuan. Nah sini ya, ada apa tuan? Tidak kenal rupanya, ini Amirul Mukminin ya. Saya beli 1 ekor aja. Itu ya, harganya terserah kamu. Tidak bisa tuan, saya ini anak upahan, saya ini penggembala upahan, pembelanya di kota. Apalagi di kota kan tidak tahu. Masa ribuan ya, andaikan diketahui, katakan diterkam serigala kan sudah selesai. Tidak bisa tuan, saya hanya diamanati. Itu ya, dipaksa oleh Sayyidina Umar, sudah tentukan harganya. Lalu dia mengatakan, fa'inallah, di mana Allah itu?
sebagai kepala negara ya alhamdulillah saya berhasil. Jadi keberhasilannya itu membangun manusia, bukan jembatan, bukan gedung-gedung tinggi, bukan. Itu standar penilaian Islam itu. Makanya wa yuhadzirukumullahu nafsa. Sudah, masa kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu ya. Saya pernah ngomong cek gede nih Pak Jari lu. Sing gawe nafas awakmu lho gede ya wis. Ini ada tanah ya, kayak warung. Itu ya, depannya pesantren, terus dibangun itu. Ya. Kok rumahmu dewe ngono ya apa? Pikiran, kalau rumahmu sendiri tanpa izin kamu dikasih bangunan gimana? Ini kayak iso ngomong, lah ini di depan rumahnya orang. Itu ya. Terus gini, nek gak apa-apa, nek kamu gak wedi Allah ya gak apa-apa. Mending ini jawabannya Muslim ya. Cek duri Pak wedi Allah. Akhirnya ya dibongkar-bongkar dewe 3 hari dibongkar sendiri, mungkin ya mungkin spontan saja cek dhuwure wedi Allah. Ya wa yuhadzirukumullahu nafsa. Nabi Isa itu mengatakan gitu, ta'lamu ma fi nafsi, engkau maha tahu apa yang tersimpan di dalam diri saya, wala a'lamu, dan aku tidak tahu ma fi nafsika, apa yang ada di dalam dirimu ya Allah. Tapi yang diketahui ya Pak, engkau punya larangan, engkau punya perintah. Itu ya, di dalam perintah dan larangan ada wa'dun wa wa'id, ada janji penyelamatan ya, wa wa'id ada ancaman. Dan Rasulullah itu hanya 2 ini isi tobatnya ini, wa ana ala ahdika wa wa'dika. Coba saya tulis istighfar itu Rasulullah ya. Itu ya, yang pengetahuan tidak semuanya dibuka seperti kepada Rasulullah. Wa ana aku ala ahdika ya, berpijak pada janjimu, larangan selamat, janjikan selamat kalau kamu jauhi. Wa wa'dika ya, dan ancaman kamu. Itu saja standar kita, syariatnya itu ya, selebihnya itu urusan Allah. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, kembali kepada sudah Isa ya. Ya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Hari itu ya. Adapun siapapun yang diberi kitabahu, kitabnya biyamini ya, dengan tangan kanannya, fayaqulu, maka ia berkata, marilah, iqra'u kitabiyah, bacalah kitabku ini. Jadi nyodorkan diri ya, wajah berseri, itu sudah bisa. Hari ini kan bisa ya. Coba ketika kita maksiat, ada goresan enggak di dalam batin? Pasti ada, orang mukmin itu ada. Oh jangankan maksiatnya, wong ketaatannya diistighfari Rasulullah. Rasulullah mengistighfari taat. Buktinya apa? Tapi sholat apa? Ya meskipun ada riwayat, tapi riwayat yang dikenal kan istighfar. Astagfirullahaladzim. Apa yang diistighfari? Ucapan saya tidak sesuai dengan gerak saya ya Allah. Saya sujud, tapi sujud saya kepada sesama saya, kepada dunia. Astagfirullahaladzim. Ucapan saya tidak sesuai dengan hati saya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Qaulun, fi'lun, dan hati. 3 ini. Itu ajaran kan ya. Ada menciptakan kesombongan? Tidak ada. Makanya dalam hikam pertama nanti dibahas itu. Itu ya. Jadi sandaran kita ibadah kepada Allah, menjalani taat itu semata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu bisa menepis kesombongan, sebab modal sombong itu terlalu banyak. Orang taat punya modal apa? Sombong kan? Punya pangkat, derajat ya, merasa bertakwa, sombong apa enggak? Ya, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Rasulullah itu gitu saja. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Aku hidup di atas ancamanmu dan janjimu. Ini saja itu. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah kalau kita menelusuri Al-Qur'an dengan penuh kesabaran, niati apa? Tidak sekedar faham, ketika faham dikasih daya untuk menjalani yang difahami, ya benar, meninggalkan yang difahami salah. Insyaallah akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man a'da'ad-din. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.